Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Raja, dari manapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari mendulang faedah dari surat Saba. Sekarang kita sampai pada ayat yang 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh iblis telah membuktikan persangkaannya, maka mereka pun mengikuti iblis kecuali sekelompok kaum mukminin, Di sini tadi pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang kisah kaum Saba yang mereka tadinya beriman, ya. Kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberi hukuman kepada mereka dengan hancurnya bendungan mereka, ya. Dan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah menyebutkan wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu. Sungguh iblis telah membuktikan persangkaannya terhadap mereka. Terhadap mereka di sini alaihim ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya iblis telah membuktikan persangkaannya terhadap kaum Saba, di mana iblis telah menduga iblis bisa menggoda mereka sehingga mereka akhirnya kufur kepada Allah, dan terbukti mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jumhur al-mufassirin, mayoritas para ahli tafsir membawakan alaihim, iblis telah membuktikan persangkaannya kepada mereka. Mereka di sini tidak terkhususkan kepada kaum Saba, tetapi berlaku kepada seluruh umat manusia. Di antara contohnya adalah kaum Saba yang mereka tadinya beriman, kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah yang menjelaskan bahwasanya iblis menduga di awal, ya, bahwasanya dia bisa menyesatkan banyak keturunan anak Adam, ya, sebagaimana dia telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, la aghwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan anak-anak Adam seluruhnya, ya Allah. Kemudian juga dia pernah berkata, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan menghalangi jalan mereka, menghalangi mereka dari jalan yang lurus, dan aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan aku akan dapati, ya Allah, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini persangkaan iblis seluruhnya. Ya. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya. Yang iblis juga pernah berkata kepada Allah, ya Rabbku, inikah Adam yang kau lebih muliakan dia daripada aku? Kalau kau tangguhkan kematianku sampai hari kiamat, aku akan menyesatkan keturunannya kecuali sedikit dari mereka. Ini semua persangkaan iblis, dan iblis tidak tahu ilmu gaib. Kata para ulama, iblis tidak tahu ilmu gaib. Cuma dia membuat persangkaan bahwasanya dia bisa menyesatkan anak-anak Adam. Dan ternyata terbukti. Makanya Allah mengatakan, wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu. Sungguhnya iblis telah membuktikan persangkaannya. Timbul pertanyaan, kenapa iblis bisa menyangka bahwasanya dia bisa menyesatkan anak-anak Adam kecuali sedikit, segelintir yang selamat? Kenapa? Karena dia telah berhasil, dia mengucapkan hal tersebut setelah dia berhasil menyesatkan Adam alaihissalam. Maka dia meyakini jika Adam dan Hawa yang merupakan nenek moyang asal muasal seluruh umat manusia bisa dia sesatkan, apalagi anak-anaknya. Dan ternyata benar bahwasanya akhirnya anak-anak Adam tersesat oleh godaan iblis. Kata Allah, fattaba'uhu, maka mereka pun mengikuti iblis, illa fariqan minal mu'minin, kecuali sekelompok dari kaum mukminin. Min di sini fariqan minal mu'minin, ya, disebut adalah min al-bayaniyah, ya. Bukan min tabi'idiyah. Kalau tabi'idiyah berarti maka mereka mengikuti iblis kecuali sekelompok dari kaum mukminin. Seakan-akan ada kaum mukminin yang ikut, ada kaum mukminin yang tidak ikut. Oleh karenanya min di sini bukan min tabi'idiyah, bukan min yang menunjukkan parsial, tetapi min yang menunjukkan bayaniyah, yang menjelaskan jenis. Maksudnya kalau kita artikan secara bahasa Indonesia,
maka mereka pun mengikuti iblis kecuali sekelompok kaum mukminin. Illa fariqam minal mu'minin, maksudnya kelompok itulah kaum mukminin itu. Artinya kaum mukmininlah yang selamat dari godaan iblis ya. Tetapi intinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, pemirsa Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iblis membuktikan kepada Allah bahwasanya dugaannya ternyata benar ya. Dan kenyataan yang kita juga demikian, kebanyakan orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jumlah orang-orang non muslim, orang kafir dibandingkan orang Islam ya, mereka lebih banyak. Kemudian juga di antara kaum mukminin juga masih banyak yang melakukan kemaksiatan, masih banyak menjadi pengikut iblis, hanya segelintir orang yang benar-benar bisa bertahan dari godaan-godaan iblis ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan juga oleh para ulama yang membuat iblis menduga bahwasanya dia bisa akan berhasil menggoda anak-anak Adam karena Allah telah berikan dia kesempatan sampai hari kiamat ya. Ya, makanya dia minta fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Innaka minal munzarin, kau akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Silakan menggoda. Ya. Kemudian juga Allah telah berikan dia kemampuan untuk menggoda. Fastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik wa syarikum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa may ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Kata Allah, silahkan kau provokasi mereka, motivasi mereka untuk bermaksiat ya, bisautik dengan suaramu, dengan bisikan-bisikanmu. Ya, kemudian kerahkanlah anak buahmu ya untuk menggoda mereka. Wa syarikum fil amwali wal aulad wa'iduhum, ikutlah bersama mereka dalam urusan anak mereka, dalam urusan harta mereka, dan berilah janji-janji kepada mereka. Wa may ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan syaitan tidak memberi janji kecuali hanya tipuan belaka. Karena syaitan tahu manusia punya syahwat dan dia diberi kesempatan untuk bisa memasukkan syahwat dalam manusia, maka dia menduga bahwasanya manusia akan banyak menjadi pengikutnya. Fattaba'uhu, dan ternyata dugaannya benar ya. Allah musta'an, kita hanya minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menyelamatkan kita, maka kita tidak akan bisa selamat dari syaitan ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan, syaitan adalah musuh yang paling berat ya. Kalau dilihat dari kemampuannya menggoda, pengalamannya sudah entah berapa puluh ribu tahun menggoda ya. Kemudian dia adalah musuh yang tidak terlihat, kemudian pasukannya banyak, kemudian dia bisik-bisik dalam hati, banyak sekali ya senjata-senjata syaitan ya. Tetapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipuan syaitan itu lemah. Lemah bagi siapa? Bagi orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan, wa ma kana lahu alaihim min sultanin ya. Dan tidak ada kekuasaan bagi iblis terhadap mereka illa lina'lama may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz ya. Sungguhnya tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan, mengetahui mana yang beriman akan adanya kehidupan akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang kehidupan akhirat. Dan Rabb-mu menjaga segala sesuatu. Apa maksud ayat ini? Maksudnya, setan itu sebenarnya tidak punya kekuatan. Ya. Dia tidak pernah memaksa orang, tidak pernah menarik orang untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Dia tidak pernah mendorong orang untuk melakukan kemaksiatan, perzinahan dan yang lain. Tidak pernah. Dia tidak punya kemampuan untuk demikian. Dia hanya bisik-bisik, cuma menyeru dan menghiasi. Itu senjata setan. Secara kemampuan fisik tidak ada. Ya. Makanya dia tidak punya kekuatan sebenarnya. Ini dalam surat Ibrahim, setan berkata, ya, Inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Kata Allah menceritakan tentang iblis ketika di neraka jahanam berkata kepada penghuni neraka jahanam, dia berkata bahwasanya Allah telah menjanjikan dan Allah tidak menyelisih janji, adapun aku berjanji, janjiku tipuan semua ya. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuatan untuk menggoda kalian. Illa anda autukum, kecuali aku hanya menyuruh kalian. Fastajabtum li, ternyata kalian nurut sama aku. Fala talumuni wa lumu anfusakum, jangan kalian celah aku, celah diri kalian sendiri. Apakah ada setan dorong kita kemudian pergi ke tempat berzina? Adakah setan ketika kita mau ke masjid kemudian kita didorong supaya tidak ke masjid?
Adakah syaitan kita membaca Quran kemudian orang kita sendiri tidak bisa baca Quran? Saya rasa tidak. Ya. Pada dasarnya syaitan tidak punya kekuatan fisik untuk menghalangi kita. Yang dia mampu hanya menyeru dan menghiasi. Illa anda autukum, aku hanya menyuruh kalian. Ternyata kalian nurut. Dalam ayat yang lain kata syaitan, la uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh ya Allah, benar-benar aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka. Inilah sebenarnya kekuatan syaitan, cuma menyeru dan menghiasi. Kalau secara kekuatan sultan, kekuasaan tidak ada. Tetapi meskipun dengan modal itu, hanya gombal, janji gombal syaitan ya, memberikan janji-janjian, kemudian menyeru, kemudian menghiasi, namun banyak orang yang terperangkap dalam jebakannya. Dan sebagian orang akhirnya tergoda. Makanya Allah mengatakan illa lina'lama may yu'minu bil akhirah. Sebenarnya syaitan tidak punya kemampuan, tetapi Allah mengizinkan dia bisa menggoda dengan kemampuan yang terbatas, dan banyak orang yang kemudian tergoda dengan godaan syaitan, agar kami mengetahui mana yang beriman kepada hari akhirat, yang selamat dari godaan syaitan, mimman huwa minha fi syak, dan orang yang ragu tentang adanya hari akhirat. Ini isyarat bahwasanya kalau orang beriman dengan hari akhirat, dia semakin mudah selamat dari godaan syaitan. Ya. Semakin tahu dia adanya hari kebangkitan, semakin yakin adanya hari pembalasan, semakin yakin adanya hari perhitungan, dia akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mudah untuk menjauhkan dirinya dari godaan syaitan. Tetapi kalau dia ragu, mimman huwa minha fi syak, untuk dibedakan yang yakin dengan hari akhirat dengan yang ragu, maka keraguan terhadap hari akhirat ini membuat seorang mudah untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Apalagi yang melupakan hari akhirat. Apalagi yang tidak percaya dengan hari akhirat. Dari sini sebagian ulama mengatakan orang yang ragu tentang adanya hari akhirat itu bukan orang beriman. Orang beriman orang yang harus yakin, imanan jaziman, iman yang kokoh, yang yakin bahwasanya ada hari kebangkitan. Adapun dia ragu ada atau enggak ya? Jangan-jangan enggak ada, jangan-jangan ada, mungkin ini benar, mungkin enggak benar. Ragu saja membuat dia tidak beriman. Apalagi kalau mengingkari seperti orang-orang musyrikin Arab. Ya. Nah, yang membuat orang selamat dari godaan syaitan di antaranya tadi, man yu'minu bil akhirah, yang beriman kepada hari akhirat. Adapun yang ragu dengan hari akhirat maka mudah terjebak dalam godaan syaitan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Rabbmu Maha menjaga atas segala sesuatu. Maha menjaga di sini dibawakan kepada makna bahwasanya Rabb Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh amalan hamba. Ya, sebagaimana firman Allah tentang para malaikat, wa inna 'alaikum lahafizin. Sungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, maksudnya menjaga seluruh amalan. Seluruh yang kita ucapkan, seluruh yang kita tuliskan, seluruh yang kita lihat, seluruh yang kita dengar, semuanya terjaga. Tidak ada yang terlepaskan dari catatan malaikat. Semua terjaga. Dan semuanya akan dihadirkan di hadapan kita pada hari kiamat kelak. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ya, hari di mana nanti pada hari kiamat kelak setiap jiwa akan mendapati kebaikan, seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan, dia akan hadir di hadapannya, kebaikan-kebaikan tersebut. Wa ma 'amilat min su', dan seluruh keburukan yang pernah dia lakukan akan hadir di depannya di hari kiamat kelak, ya. Berupa catatan yang akan dibawakan baginya. Jadi, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, sungguhnya Rabbmu adalah Maha menjaga. Di antara maknanya dalam ayat ini adalah menjaga amalan hamba, tidak ada yang terluputkan. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, inzar, peringatan kepada kita, hati-hati dengan godaan syaitan. Sungguhnya ketika kita mengikuti godaan syaitan, apa yang kita lakukan tercatat. Apa yang kita lakukan tercatat. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Qul id'u alladzina za'amtum min dunillah." Ya. Katakanlah serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Qul id'u alladzina za'amtum. Katakanlah Muhammad kepada mereka, "Ud'u alladzina za'amtum min dunillah." Serulah sembahan-sembahan yang kalian sangka sebagai Tuhan selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawat. Sungguhnya sembahan-sembahan tersebut tidak menguasai sedikit pun di alam semesta ini, meskipun hanya seberat zarrah. Wala fil ard, di langit tidak ada, bahkan di bumi mereka tidak memiliki apa-apa. Wa ma lahum fihi ma min syirk, dan mereka tidak punya perserikatan, persekutuan dalam memiliki apa-apa yang di atas langit dan di bumi. Wa ma lahu minhum min zahir,
dan mereka tidak pernah menolong Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Wala tanfa'u syafa'atu illa liman adzinalah. Dan sungguhnya syafaat tidak akan bermanfaat ya kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Tapi ini ayat ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini ayat dalam surat Saba. Ini ayat menghancurkan segala dalil kesyirikan, segala dalil kesyirikan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul idul ladzina za'amtum min dunihi" ya. La yamlikuna mithqala, yang pertama kata Allah ya. Sebab-sebab sesuatu diibadahi. Sesuatu berhak ya, berhak diibadahi atau disembah. Yang pertama, sebab pertama adalah dia memiliki sesuatu di langit atau di bumi secara independen ya, secara merdeka. Ya, kalau dia ternyata memiliki misalnya bumi bagian utara, bumi bagian selatan, ya silakan disembah. Dia menguasai alam semesta. Ya, dia menguasai pantai selatan, silakan disembah. Kalau kamu lagi di pantai selatan, sembah itu yang menguasai pantai selatan. Itu milik dia. Ya, dia wajar untuk disembah. Dia memiliki suatu langit bumi secara independen. Ya. Kemudian atau dia tidak memiliki apa-apa, atau dia memiliki sesuatu di langit atau bumi secara apa namanya bahasa kita? Secara bersekutu. Maksudnya saya dan sharing sama-sama punya sesuatu tersebut, bersekutu dengan yang lain. Atau yang ketiga, dia tidak memiliki tapi dia tidak memiliki apa-apa. Tapi ikut membantu Allah dalam urusan pengaturan alam semesta. Atau kalau dia tidak ikut membantu Allah dalam urusan pengaturan alam semesta, yang keempat, dia tidak punya ini semua, tapi dia bisa punya kedudukan sehingga bisa memberi syafaat, ya, syafaat secara independen, tanpa izin maksudnya, tanpa izin. Ini dikatakan Ibnu Qayyim adalah sebab-sebab kesyirikan. Artinya kalau ada suatu makhluk atau sesuatu memiliki kemampuan salah satu dari empat ini, maka dia berhak untuk disembah. Seandainya ada Tuhan selain Allah yang juga ternyata memiliki bagian bumi utara atau menguasai pantai selatan, dia benar-benar dia menguasai, benar-benar dia yang menciptakan, ya kita orang di sana boleh sembah dia. Dia yang menguasai daerah situ. Tuhan yang lain tidak punya wewenang di daerah dia, maka dia berhak untuk disembah. Yang kedua, dia tidak memiliki apapun di langit dan bumi, tapi dia bersekutu, berkongsi dalam memiliki sesuatu. Dia tidak memiliki secara independen, tapi dia berkongsi. Ketika dia berkongsi, ya, maka Tuhan yang satu tidak bisa memberi keputusan kecuali dengan persetujuan dia. Oleh karenanya dua-duanya berhak untuk disembah. Dua-duanya berhak disembah karena kedua-duanya berkongsi dalam menguasai alam semesta. Kalau tidak juga bisa yang ini, bisa jadi tidak punya apa-apa, tapi dia punya peran dalam membantu Sang Tuhan dalam menciptakan, dalam mengatur alam semesta. Dia punya peran dalam membantu. Kalau dia punya peran dalam membantu, dia berhak juga untuk disembah. Dia bisa bantu Tuhan. Tuhan aja minta bantuan dia, maka dia juga berhak untuk disembah selain Tuhan. Atau kalau dia tidak punya ini, mungkin kemungkinan keempat,
ternyata dia bisa memberi syafaat. Dia tidak punya apa-apa, tapi Tuhan nggak enak sama dia. Kalau dia kasih syafaat, Tuhan terima. Tuhan terima karena dia punya kemampuan untuk beri syafaat tanpa minta izin daripada sang Tuhan. Ya, maka Allah bantah ini semua. Ternyata tidak ada sesuatu pun yang disembah selain Allah yang memiliki ini semua, nggak ada. Coba siapa yang disembah? Mau Nabi Isa, mau malaikat, nggak ada. Semuanya nggak ada. Apakah ada selain Allah yang memiliki mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard? Qul id'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakanlah yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki meskipun hanya sebesar zarrah di langit dan bumi. Enggak ada, semua ciptaan Allah. Bagaimana mereka miliki? Ya. Makanya Allah mengatakan ya ayuhan nasu duriba masalan fastami'u lah. Ya. Wahai manusia sekalian, duriba masalun fastami'u lah. Dibuat perumpamaan maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Siapa yang bisa menciptakan lalat dengan makhluk yang sempurna sebagai lalat? Dengan mata fasetnya, dengan gerakannya, dengan suaranya, dengan kelincahannya. Ya, siapa yang bisa ciptakan lalat? Enggak ada. Siapa? Suruh semua satu profesor sealam semesta berkumpul bikin lalat, enggak ada yang bisa. Jangankan lalat, kata Allah dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yakhluqu habbatan aw yakhluqu sya'iratan. Ya. Enggak usah zarratan. Suruh ciptakan semut enggak bisa. Jangankan semut, hewan, suruh ciptakan biji syair atau biji gandum, siapa bisa ciptakan? Kalau ditaruh di dalam tanah kemudian tumbuh, siapa yang bisa ciptakan? Enggak ada. Satu profesor alam semesta menciptakan suatu dari tidak ada menjadi ada, satu biji diciptakan ditanam bisa tumbuh, enggak ada yang bisa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Oleh karenanya jelas ketika hanya Allah yang mencipta, maka Dia yang memiliki segala alam semesta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ciptaan Allah. Ya, kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Semua alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang disembah yang memiliki ini semua. Nabi Isa tidak memiliki apa? Nabi Muhammad SAW tidak memiliki apa? Malaikat tidak menciptakan apa-apa. Wali-wali tidak menciptakan apa-apa, maka mereka tidak berhak disembah. Kalau mereka ternyata punya kekuasaan menciptakan sebagian alam semesta, mereka berhak disembah. Ya. Sebagaimana keyakinan sebagian orang seperti yang meyakini ada dua Tuhan, Tuhan terang, Tuhan kegelapan, Tuhan terang api Majusi menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan keburukan, ya boleh disembah dua-duanya dong. Ini mencipta, ini juga mencipta. Ya. Baik. Yang kedua, dia tidak memiliki sesuatu tapi dia kongsi. Ya, ini juga tidak ada. Ya. Yang ketiga, tidak memiliki membantu. Tidak ada yang membantu Allah. Siapa yang membantu Tuhan dalam mencipta alam semesta? Yang keempat, tidak ada yang bisa pernah kasih syafaat dengan sendirinya. Tidak bisa beri syafaat secara independen. Semuanya tunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, inilah 4 argumentasi yang mungkin kalau dimiliki salah satunya oleh sesuatu tersebut boleh disembah, namun tidak ada yang memiliki ini semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ini ayat ya dalam surat Saba ini menghancurkan kesyirikan dari akarnya. Menghancurkan kesyirikan dari akarnya. Terus apa alasan kalian menyembah selain Allah? Buat apa coba? Buat yang mana? Apakah karena alasan pertama? Enggak ada. Alasan kedua enggak ada. Alasan ketiga enggak ada. Alasan keempat enggak ada. Terus kenapa disembah? Kenapa disembah? Baik. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Tadilah yang memiliki mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, yang kalian sembah tidak memiliki satu pun sebesar zarrah pun di langit maupun di bumi, wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan bahwasanya mereka tidak memiliki syarikat sekutu dalam kepemilikan apa yang di dalam semesta, wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidak ada mereka bantu Allah sama sekali. Ayat berikutnya tentang syafaat, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah. Dan bahwasanya tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan seperti pemimpin di dunia. Di dunia ini banyak pemimpin, presiden, raja yang mereka membutuhkan bantuan dari anak buahnya, entah dari menterinya, entah untuk bantuan dari bodyguardnya, entah bantuan dari temannya, ya mungkin teman sejawatnya atau dari presiden yang lain, raja yang lain, teman diskusi. Dia butuh dengan tidak bisa bergerak dengan sendiri, dia butuh. Ketika dia membutuhkan bantuan yang lain berupa masukan atau berupa orang-orang yang dekat dengan dia itu punya kedudukan. Dan mereka bisa memberi syafaat tanpa harus minta izin kepada sang penguasa. Mereka bisa beri syafaat karena mereka dihormati oleh sang presiden, dihormati oleh sang raja. Karena sang raja atau presiden membutuhkan mereka.
Nah, orang-orang ini punya kemampuan untuk beri syafaat tanpa harus minta izin kepada sang presiden. Tapi Allah tidak demikian. Allah tidak butuh dengan apapun. Allahus Samad. Dialah Allah As-Samad yang tidak butuh kepada apapun dan seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena enggak ada yang bisa kasih syafaat, enggak ada yang berani kasih syafaat. Lihat Nabi Muhammad SAW ketika ingin beri syafaat. Pada waktu di padang mahsyar yang disebut dengan syafaatul uzma, yang para nabi semuanya takut beri syafaat. Para nabi bukan kita, para nabi, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sampai dipuji-puji oleh manusia, anta abul bashar khalaqakallahu biyadayhi. Wasjadaka laka malaikatahu. Ya Adam, engkau nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya, Allah suruh malaikat sujud kepadamu. Amata ma nahnu fihi. Ala tashfa'lana 'inda rabbik? Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidak kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah agar Allah datang mulai persidangan? Kata dia, enggak, nafsi, saya juga butuh syafaat. Allah telah melarang aku mendekat suatu pohon dan aku melanggarnya. Ya, Allah pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa asa adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat. Adam tidak berani alaihissalam. Padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak berani beri syafaat. Mereka pergi kepada nabi-nabi, yang Nabi Nuh juga begitu minta uzur, Nabi Ibrahim minta uzur, Nabi Musa minta uzur, Nabi Isa minta uzur, hanya Nabi Muhammad SAW yang punya keberanian atau kemampuan untuk beri syafaat. Itu pun Nabi Muhammad SAW tidak langsung beri syafaat. Apa yang Nabi lakukan? Nabi sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang panjang. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Fayufta alayya min mahamid la uhsinu hal'an." Aku pun muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadaku ketika itu di padang mahsyar kelak. Yang aku sekarang tidak menguasai pujian-pujian tersebut. Ya Allah dipuji dengan pujian yang hebat. Yang sekarang kita tahu Nabi SAW muji Allah dengan pujian-pujian hebat. Tapi Nabi tidak menguasai seluruh pujian. Karena sifat-sifat Allah jauh lebih agung daripada yang Nabi ketahui cuma sebagian. Makanya Nabi mengatakan, la uhsi sana'an alaih. Aku tidak menguasai seluruh pujian kepada engkau ya Rabb. Namun ketika di padang mahsyar, Nabi diajarkan untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat hebat. Maka kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Bangun dari sujudmu. Wasal tu'tah. Dan mintalah kau akan dikabulkan. Wasfa'tu syafa'. Berilah syafaat, kau akan diberi syafaat. Tapi apakah Nabi langsung beri syafaat? Enggak. Nabi sujud dulu. Bukan, oh tenang sini, saya bawa kau nanti di depan Allah sini. Mau digandeng sama orang, mau dibawa ke surga. Ya akhi, kita ini siapa ya akhi? Ya. Nabi aja seperti itu, tidak gampang beri syafaat. Oleh karenanya, Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya tentang para malaikat. Malaikat, para makhluk yang luar biasa. Ya, mereka pun tidak bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat berikutnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang Allah izinkan untuknya. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Maka mereka berkata, tatkala dicabut rasa takut dari hati mereka, dari jantung-jantung mereka, mereka berkata, apa yang telah diucapkan oleh Rabbmu? Qalul haq. Mereka berkata, Allah mengucapkan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Baik. Ayat berikutnya khusus tentang syafaat. Jadi khusus tentang syafaat, situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu. Indahu illa liman adinalah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal kabir. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah, tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang Allah izinkan. Bagi yang Allah izinkan. Izinkan maksudnya apa? Allah izinkan kepada yang beri syafaat, kepada asy-syafi' yang memberi syafaat, asy-syafi', kemudian kepada yang diberi syafaat. Al-masyfu' lahu, yang beri
diberi syafaat. Dua-duanya diizinkan dan tidak mungkin diizinkan kecuali yang bertauhid. Tidak diizinkan kecuali yang bertauhid. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, "Man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah?" Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat? Kata Nabi SAW, "Man qala ila Allah khalisan min qalbihi." Yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas dari hatinya. Ya, kemudian kata Nabi SAW, "Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Ya. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Aku menyembunyikan satu doaku yang pasti dikabulkan sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak, dan syafaatku itu akan mengenai seluruh umatku yang meninggal dengan syarat tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan di sini. Dan Allah tidak izinkan kecuali kepada ahli tauhid. Baik. Kemudian kata Allah, hatta idza fuzi'an qulubihim, ketika rasa takut, faza dihilangkan dari hati mereka, dihilangkan dari jantung mereka. Baik. Di sini jantung mereka di sini ada beberapa pendapat. Namun pendapat yang kuat disebutkan ada dua pendapat. Apa yang dimaksud dengan mereka di sini? Rasa takut dari jantung mereka. Pendapat pertama yang dimaksudkan adalah kaum mukminin yang ingin dapat syafaat, ingin diberi syafaat, yaitu al-masyfu' lahum. Al-masyfu' lahum. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua ada khilaf ya, ini dari khilaf. Pendapat kedua yang dimaksud dengan yang ketakutan dicabut dari jantung mereka adalah para malaikat. Para malaikat. Adapun menurut pendapat pertama maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah izinkan malaikat untuk beri syafaat kepada orang-orang tertentu, maka mereka pun gelisah. Mereka sayang pisan, mereka bingung apakah mereka bisa dapat syafaat atau tidak. Maksudnya sini mereka gelisah. Mereka gelisah, takut bisa dapat syafaat atau tidak. Atau tidak. Sehingga mereka sampai pingsan. Ketika mereka sadar, mereka tanya kepada malaikat, bagaimana keputusannya? Allah izinkan kami dapat atau tidak. Gampang aja demikian, sederhananya. Jadi mereka bertanya kepada malaikat, qalu madza qala rabbukum? Mereka tanya kepada malaikat, wahai para malaikat, apakah kalian diizinkan beri syafaat kepada kami? Karena malaikat bisa kasih syafaat. Tapi kalau Allah tidak izin tidak bisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dalam surat An-Najm kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka. Mereka bisa beri syafaat, tapi kalau Allah tidak izinkan ini orang-orang tidak dapat. Makanya ketika Allah bilang malaikat silakan kasih syafaat, mereka ini gelisah, mereka ingin dapat syafaat, tapi mereka gelisah dapat atau tidak. Mereka gelisah dapat atau tidak. Ketika kegelisahan, ketakutan mereka dicabut, mereka sudah tenang, mereka tanya sama malaikat, wahai malaikat, bagaimana kami dapat syafaat atau tidak? Maka malaikat menjawab, qaulul haq, kalian dapat. Wa huwal aliyul kabir, dia maha tinggi dan maha besar. Ini yang pertama. Pendapat ini secara tekstual ayat, mungkin tekstual ayat tidak mengingkari pendapat ini. Ya, mungkin saja pendapat ini oke. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan jantung mereka adalah para malaikat. Malaikat yang ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala mereka mendengar firman Allah, mereka pun pingsan. Itu para malaikat pingsan ketika mendengar firman Allah. Setelah ketakutan mereka hilang, baru mereka bisa beri syafaat. Ini pendapat yang kedua yang juga disebut oleh para ulama tentang bahwasanya malaikat saja ketika memberi syafaat harus tidak serta-merta. Mereka ada ketakutan, mereka ada kekhawatiran, ya malaikat memberi syafaat ya. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW
Nabi SAW ketika memberi syafaat sujud dulu. Sujud dulu. Nabi SAW ketika ingin beri syafaat di Sirat, Nabi SAW berdoa, Allahumma sallim, sallim, Allahumma sallim. Rasulullah berdoa. Bahwasanya para anbiya mereka tidak punya perkataan di Sirat kecuali cuma 3. Allahumma sallim, sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah. Itu yang mereka ulang-ulang. Tidak pede, kami selamat, kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Tidak ada, Nabi tidak begitu. Ya. Nabi beri syafaat. Allah izinkan baru dapat, kalau enggak. Ya. Jadi intinya, ayat ini, malaikat saja makhluk yang agung, ya, tidak dengan serta-merta mudah beri syafaat. Ya, kalau menurut penafsiran yang kedua. Ya, padahal malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah, tidak punya dosa, dekat dengan Allah, doa mereka dikabulkan. Ya. Tapi mereka pun punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah serta-merta langsung beri syafaat. Mana di antara tafsir ini yang paling benar? Wallahu a'lam bishawab. Datang sebuah hadis yang mendukung tafsiran kedua, tetapi dia cenderung bukan berkaitan dengan syafaat. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya menguatkan tafsiran kedua dengan berdalil dengan satu hadis dari Abu Hurairah, tapi hadis tersebut kalau lihat konteksnya dia tidak berkaitan khusus tentang syafaat, tapi berkaitan dengan umum. Ya, yaitu seperti dalam hadis idza qadallahu amran fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan biqauli ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir fayastariquha fayasma'uha mustariqu sam'i wa mustariqu sam'i hakadha ba'dhum faqala sebagaimana dalam kitab tauhid, yaitu bahwasanya ketika Allah menetapkan satu perkara maka para malaikat mengapak-ngapakkan sayap mereka karena tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka mendengar suara lonceng yang sangat memekikan telinga yang fudhuhum dzalik sampai menembus dalam jantung mereka, sampai mereka pun ketakutan hatta idza fuzi'an qulubihim, ketika rasa takut dicabut dari jantung mereka, mereka berkata qaulul haq, madza qala rabbukum, apa yang kata Rabbmu telah menyampaikan kebenaran. Maka pembicaraan mereka didengar oleh pencuri berita setan, kemudian setan akhirnya melemparkan kepada para dukun, ya, pada para dukun bahwasanya ada keputusan di langit begini. Akhirnya dukun terkadang meramal, terkadang benar. Tapi hadis itu tidak khusus mengenai syafaat, tapi dia lebih umum. Wallahu a'lam, ini dua tafsiran, dua-dua tafsiran benar. Intinya apakah ditafsirkan dengan kaum mukminin yang gelisah, syafaat tidak langsung bisa mereka terima, atau malaikat yang memberi syafaat harus takut terlebih dahulu, menunjukkan perkara syafaat bukan perkara yang gampang. Ya, oleh karenanya, ya, tidak ada yang berani ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tasma'u illa hamsa, kau tidak mendengar kecuali desas-desis. Ya. La yatakallamuna, tidak ada yang bicara di hadapan Allah. Karena kita enggak usah bicara Allah, kita bicara aja misalnya ada raja datang atau suatu penguasa datang, dia punya karismatik, udah masuk semua orang diam, enggak berani ngomong. Ini baru manusia, bagaimana Rabbul Alamin. Kalau Nabi Adam aja enggak berani, Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak beri syafaat. Nabi Muhammad kalau beri syafaat sujud dulu. Ya, makanya perkaranya tidak semudah yang digambarkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kali ini dalam rangka membantah orang-orang musyrikin. Kenapa orang musyrikin? Mereka berbuat kesyirikan dalam bentuk syafaat. Karena mereka mengatakan ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu beri syafaat kepada kami. Allah ingin menjelaskan bahwa yang memberi syafaat tidak akan beri syafaat kepada kalian. Dari dua sisi. Pertama, yang bisa dikasih syafaat cuma yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bertauhid. Kemudian yang memberi syafaat pun harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian orang musyrikin tidak memenuhi persyaratan. Ini maksud dari penjelasan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga dalil bahwasanya kalau kita tafsirkan dengan tafsiran bahwasanya mereka di situ adalah malaikat, berarti malaikat juga punya jantung, ya. Malaikat juga punya jantung. Tentunya jantung malaikat tidak sama dengan jantung kita. Malaikat berpikir sebagaimana kita berpikir. Malaikat berbicara sebenarnya dalam banyak dalil. Malaikat terkadang diskusi dengan Nabi Ibrahim, diskusi dengan malaikat, ya. Tapi mereka tidak sama dengan kita. Kalau jantung kita terbuat dari air mani yang kemudian bertemu dengan sel ovum, kemudian membesar dalam rahim ibu, kemudian tumbuh, dan kita punya jantung kita ada sel ini, sel anu, ada urat ini, urat anu. Adapun jantung malaikat kita enggak tahu, alam bisawab. Malaikat tercipta dari cahaya. Nah, kalau kita bisa bilang jantung manusia tidak sama dengan jantung malaikat, dan itu antara makhluk,
Kita bilang tidak sama. Dasar penciptanya tidak sama, bentuknya pun kita tidak tahu, sangat jauh berbeda. Kalau manusia butuh makan, butuh minum, butuh aliran darah, jantungnya hanya bisa jalan kalau kolesterolnya tidak numpuk. Kalau terlalu banyak makan kolesterol, jantungnya kemudian macet, ya, aliran darahnya macet, kemudian bisa rusak jantungnya. Malaikat tidak makan, tidak minum. Terbuat dari cahaya, tidak makan, tidak minum. Tidak pernah letih, tidak pernah lelah. Kita kalau jantungnya sudah ini, kita ngantuk, tidur, atau jantungnya copot. Kalau kita manusia, malaikat tidak pernah lelah. La yafturun, la yas'amun, ya, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, tidak makan, tidak minum. Bagaimana mau disamakan jantung malaikat dengan jantung manusia? Maksud saya, kalau antara makhluk dengan makhluk saja, kita manusia makhluk, malaikat juga makhluk. Bisa jadi namanya sama, hakikatnya berbeda, apalagi antara makhluk dengan Tuhan. Maka jangan pernah kita bayangkan, kita saja nggak bisa bayangkan jantung malaikat seperti apa. Nggak ada yang bisa bayangkan. Kalau jantung manusia kita bisa bayangkan, ada jantung bentuknya begini, terus ada katupnya, ada rongganya, ada darah masuk, ada darah keluar, dan macam-macam yang kita sebagaimana kita bayangkan. Jantung malaikat apa yang mengalir? Apa yang dimakan kalau dia nggak makan? Mana daging tercipta dari cahaya? Kalau kita tidak mampu dengan otak kita tidak mau menghayalkan bagaimana jantung malaikat, maka jangan pernah menghayalkan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya. Semuanya tidak bisa kita bayangkan. Ya. Otak kita tidak bakalan mampu untuk membayangkan malaikat saja jantungnya seperti apa, kita tidak mampu. Maka tidak benar perkataan sebagian orang yang mengatakan kalau kita bilang Allah punya wajah berarti kita tasbih. Kita aja bilang malaikat punya jantung, manusia punya jantung, kita tasbih. Enggak, jantung malaikat tidak sama dengan jantung manusia. Nah, gimana mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia sementara kata Allah tentang tangannya, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Mereka tidak mengangkat Allah sebagaimana mestinya. Pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat oleh tangan Allah. Gimana mau samakan tangan manusia dengan tangan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani seluruh sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Nabi dalam hadis-hadis tanpa membagaimanakannya. Karena kita tidak bakalan tahu, jangan bicara tentang Allah, bicara tentang jantung malaikat saja kita tidak tahu, apalagi bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard." Katakanlah siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Qulillah. Katakanlah Allah yang beri rezeki kepada kalian. Ini khitab, pembicaraan ditujukan kepada kaum musyrikin Arab, ya. Terhadap kaum musyrikin Arab karena surat Saba ini Makkiyah, ya. Ditujukan kepada kaum musyrikin. Audiensnya adalah musyrikin Arab. Katakanlah Muhammad kepada mereka, "May yarzuqukum minas samawati wal ard." Siapa yang turunkan rezeki, berikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Kalian tahu yang turunkan hujan siapa? Ya, dari bumi tumbuh-tumbuhan siapa? Apakah berhala-berhala kalian yang sembah? Apakah wali-wali yang kalian sembah, yang kalian datangi, yang kalian sembah, kalian minta-mintain? Ya. Katakanlah kulillah, katakan hanya Allah yang menurunkannya, yang beri rezeki kepada kalian. Wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Sungguhnya kami atau kalian di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Ini kata para ulama adalah bentuk kelembutan Nabi ketika berdialog. Dan Nabi mengatakan, saya ulangi perkataan Allah mengatakan wa inna au iyyakum, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Kami atau kalian di atas kebenaran atau di kesesatan yang nyata. Nabi tidak mengatakan kami benar kalian sesat. Enggak. Setelah Nabi menyampaikan hujah-hujah, Nabi masih dengan kelembutan mengatakan wa inna au iyyakum, kami atau kalian yang benar atau yang salah. Diajak berpikir. Maksudnya ini cara berdebat. Terkadang kita mengalah seperti kita mengatakan salah satu di antara kita pasti bohong. Enggak mungkin dua-duanya bohong, enggak mungkin dua-duanya benar. Karena perkataan kita kontradiktif. Satu bilang utara, satu bilang selatan. Satu bilang timur, satu bilang barat. Kalau begitu, saya tidak mengatakan saya pasti benar, kau salah. Tidak, tapi saya berkata dengan kata-kata yang lembut. Saya mengatakan, kamu bilang utara, saya bilang selatan. Cuma ada dua kemungkinan. Cuma ada satu kemungkinan. Salah satu di antara kita benar, salah satunya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin dua-duanya salah karena ini kontradiktif. Jadi namanya dalam metode pembahasan disebut sabar wa taksim. Ya. Dan ini banyak dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalu
apa namanya? Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan fala yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Orang Yahudi mengatakan kami pasti masuk surga. Kalau masuk neraka, kami hanya disentuh neraka cuma beberapa hari saja. Maka Allah bantah dengan metode akal. Cuma ada beberapa kemungkinan. Kumpulkan kemungkinan itu semuanya. Ya. Kemungkinan pertama, ya, apakah kalian telah mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lan tamassan naru illa ayyam ma'dudah. Qul attakhadhtum 'inda Allahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Am taquluna Allahi, ya. Apakah kalian mengambil janji dari Allah bahwasanya Allah berjanji kalian akan disentuh api neraka cuma beberapa hari? Kalau ada, mana janjinya? Kalau tidak ada, coba kemungkinan kedua, kalian bohong. Cuma dua kemungkinan. Adakah kemungkinan ketiga? Jawabannya tidak ada. Demikian seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afara'ait apa namanya dalam surat Maryam, di akhir surat Maryam. Ini juga di antara dalil tentang sabar wa taqsim, ya. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda Allahi ahda. Kalla, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita alladhi kafara bi ayatina. Tidak, bagaimana pendapat kalian tentang orang kafir kepada ayat kami? Wa qala la utayanna malan wa walada. Dan dia berkata, aku akan diberikan harta dan anak-anak. Ini perkataan dia, pernyataan. Baik. Bagaimana kemungkinannya? Kemungkinan pertama, ya, apakah dia telah mengetahui hal gaib, ya? Attala al-ghaiba, apakah dia tahu hal gaib bahwasanya dia akan diberikan anak-anak dan harta? Amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, ataukah kemungkinan kedua Allah sudah janjikan kepada dia? Atau kemungkinan ketiga dia bohong? Kalau kita kumpulkan segala kemungkinan, cuma 3 kemungkinan. Mungkin dia tahu ilmu gaib, mungkin dia pernah nengok Lauhul Mahfuz, atau dia mungkin Allah pernah kasih janji sama dia, atau kemungkinan ketiga dia bohong. Setelah diteliti ternyata kemungkinan pertama enggak mungkin, kemungkinan kedua juga tidak ada, tinggal kemungkinan ketiga. Ini namanya sabar wa taqsim, yaitu kita berdialog, kita merangkumkan pembahasan kita pada segala kemungkinan. Nah, ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan, ya. Bahwasanya yang kalian sembah tidak memiliki apa-apa, tidak menciptakan apapun di langit, tidak menguasai apapun, tidak bisa beri syafaat secara independen, dan tidak pernah beri rezeki pada kalian di langit dan bumi. Kemudian kesimpulannya, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Wa inna, kami atau kalian dalam kesesatan atau dapat hidayah. Cuma 2 kemungkinan. Kita yang benar atau kita yang sesat. Bisa jadi saya benar, kalian sesat. Bisa jadi kalian sesat, saya yang benar. Cuma 2 kemungkinan. Di antara bentuk dialog agar membuat mereka berpikir dan yang benar, bahwasanya Rasulullah yang benar dan mereka di atas kesesatan. Tapi inilah metode Nabi yang diperintahkan oleh Allah tatkala berdialog dengan kata-kata yang lembut, mengajak mereka berpikir. Karena kalau Nabi mengatakan, kalian sesat, kami benar, mungkin mereka tidak mau mendengar. Tapi dengan metode berpikir ini mengumpulkan segala kemungkinan untuk mereka berpikir, mungkin mereka mau mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang disampaikan kepada para pemirsa Roja TV Radio Roja, karena sudah masuk waktu salat Isya. Kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Insyaallah setelah Isya kita ada pengajian lagi tentang tafsir surat Al-An'am. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.